Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, pada kesempatan malam hari ini saya Ahmad Syahrul Kiram dari Prodi IAT UIN Salatiga akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang kitab tafsir Al-Bayani Al-Quran Al-Karim dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah studi kitab tafsir pertengahan modern yang diampu oleh Bapak Ulfi Putrasani. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan salah satu kitab tafsir klasik, tafsir pertengahan modern, yaitu kitab Al-Tafsir Al-Bayani Lil Qur'anil Karim. Kitab ini dikarang oleh Profesor Dr. Aisyah Abdurrahman yang sering dikenal sebagai Bin Syati atau anak sungai. Beliau ini merupakan salah satu dari rentetan mufasir perempuan pertama yang membuktikan bahwa tidak hanya laki-laki yang mampu memberikan sumbangsih pemikirannya untuk kemajuan Islam. Dengan kemampuannya dalam bidang bahasa dan sastra Arab, Bin Syati menerbitkan karyanya, yaitu kitab ini Al-Tafsir Al-Bayani Lil Qur'an Al-Karim, sebagai kitab tafsir yang konsentrasi pada kebahasaan Arab. Kitab ini terdiri dari dua jilid. Jilid pertama dicetak pada tahun 1966 Masehi dan 1968 Masehi. Sedangkan jilid kedua diterbitkan pada tahun 1969 Masehi. Meskipun karya tafsir yang ditulisnya itu hanya terdiri dari 14 surat pendek, namun publik sangat apresiatif dengan penerbitan karya ini. Bahkan konon mereka mengharap dia bisa melanjutkan karya tafsirnya hingga mencakup seluruh ayat Al-Quran. Walaupun hal ini tidak sempat terrealisasikan sampai penulis ini wafat. Dalam karya beliau Tafsir Bayani Al-Quran Karim, Bin Syati menggunakan pendekatan sastra dan menafsirkan ayat berdasarkan kronologis turunnya surah, bukan susunan surah dalam mushaf Al-Quran. Berarti bukan mushafi ya. Di sini beliau menafsirkan ayat berdasarkan urutan turunnya surah Al-Quran tersebut. Menurut beliau, dalam menafsirkan Al-Quran, hendaknya seseorang mufasir mengacu pada urutan ayat atau surah berdasarkan urutan turunnya tadi, bukan berdasarkan susunan dalam mushaf. Bin Syati juga berpegang kepada 3 hal dalam proses menafsirkan Al-Quran, yakni pertama, Al-Quran menjelaskan dirinya sendiri. Jadi beliau menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, atau biasa kita sebut dengan tafsir bil ma'sur ya. Kemudian yang kedua, Al-Quran harus dipelajari dan dipahami keseluruhannya sebagai suatu kesatuan dengan karakteristik ungkapan dengan gaya bahasa yang khas. Dan kemudian yang terakhir, yaitu penerimaan atas tatanan kronologis Al-Quran dapat memberikan keterangan sejarah mengenai kandungan Al-Quran tanpa menghilangkan keabadian nilainya. Beliau memperlihatkan ada hal yang sangat penting dari tafsirnya. Meskipun tidak selesai seluruh Al-Quran adalah metode yang digunakannya, secara jujur dia mengatakan bahwa
metode tersebut beliau memperolehnya dari guru besarnya di Universitas Fuad I yang belakangan menjadi suaminya, yaitu Amin Al-Huli. Dalam rangka menjaga orisinalitas dan cita rasa kebahasaan Al-Quran, bin Syati mengajukan beberapa cara untuk menyingkirkan unsur luar asing dalam pemahaman Al-Quran. Yang pertama, beliau ini menolak campur tangan Israiliyat dalam penafsirannya. Jadi beliau nggak ada Israiliyatnya sama sekali. Seperti yang kita tahu, Israiliyat ini adalah kisah-kisah yang bisa jadi ditolak, bisa jadi didiamkan, dan bisa jadi dibenarkan. Namun beliau tidak menyukai hal itu, maka beliau menolak. Kemudian beliau menghindari pembahasan tentang kaitan Al-Quran dengan sains modern. Ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dipandang memiliki makna sendiri yang intrinsik dan hanya dapat dipahami dengan mempelajarinya dengan konteksnya sendiri, bukan sebagai pelajaran dalam berbagai sains modern yang berbeda-beda atau bukti tekstual yang sejalan dengan teori mutakhir dalam lapangan pengetahuan modern. Jadi beliau kayak tidak menyetujui hubungannya sama sains modern. Bin Syati sangat khawatir dengan adanya paham sektarian dan Israiliyat yang masuk ke dalam tafsir para mufasir klasik. Demikian ini tentu saja berpengaruh dengan pemahaman kitab agama Islam karena penjiwaan dan pengaruh kondisi-kondisi lokal. Hal ini masih ditambah dengan penafsiran mufasir yang mengarahkan nas namun kekurangan cita rasa bahasa Arab yang jernih dan asli. Kadang arahnya pun menyeleweng karena fanatisme sesat, kesalahan metodologis, atau pemahaman yang dangkal. Hal yang utama dalam metode ini yaitu metode pakai beliau adalah mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.